Alhamdulillahirabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa na'udzubika min 'ilmin la yanfa'. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Para jamaah, Bapak Ibu sekalian rahimakumullah, marilah kita lanjutkan kisah Nabi Musa dan Nabi Harun yang sekarang ada bagian ke-10 ya. Memang kisah Nabi Musa dan Nabi Harun adalah kisah yang panjang ya. Karena Nabi Musa adalah Nabi yang paling banyak namanya disebutkan dalam Al-Quran ya. Kurang lebih ada 136 kali nama Nabi Musa disebutkan ya. Berarti yang paling banyak disebutkan dalam Al-Quran. Kemudian yang kedua adalah Nabi Ibrahim 69 kali dan yang ketiga Nabi Yusuf 58 kali. Kali ini kita akan membahas tentang kisah penyembahan patung anak sapi yang dilakukan oleh Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Toha ayat 83 sampai 86. Wa ma a'jalaka an qaumika ya Musa. Mengapa kamu datang lebih cepat daripada kaummu wahai Musa? Qala hum ulai ala athari wa ajiltu ilaika rabbi litarda. Berkatalah Nabi Musa, itulah mereka sedang menyusuli aku dan aku bersegera kepadamu ya Tuhanku agar supaya engkau ridha kepadaku. Qala fa inna qad fatanna qaumaka min ba'dika wa adhallahumus samiri. Allah berfirman, maka sesungguhnya kami telah menguji kaummu sesudah kamu tinggalkan dan mereka telah disesatkan oleh Samiri. Faraja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Kemudian Nabi Musa kembali kepada kaumnya dengan marah dan bersedih hati. Maka Nabi Musa turun dari gunung, yaitu dari Bukit Tursina, dan membawa papan Taurat. Rasa-rasanya hatinya mendidih dan jengkel. Kita dapat membayangkan bagaimana emosi yang membakar Nabi Musa saat ia mengayunkan langkahnya menuju kaumnya. Betapa tidak, belum lama Nabi Musa meninggalkan kaumnya dan menemui Tuhannya, mereka mendapatkan fitnah, yaitu mendapatkan cobaan melalui Samiri. Fitnah ini adalah bahwa Bani Israel ketika keluar dari Mesir membawa banyak dari harta perhiasan orang-orang Mesir dan emas-emas mereka. Mereka mengambilnya untuk mereka manfaatkan dalam pesta perayaan mereka. Kemudian mereka selamat karena mukjizat pembelahan laut, di mana lautan menenggelamkan Firaun dan tentaranya, sehingga harta mereka yang berupa emas dimiliki oleh Bani Israel. Jadi luar biasa nikmat yang telah mereka dapatkan. Di samping mereka selamat dari kejaran Firaun, mereka juga ya dalam tanda kutip dapat ghanimah ya. Seolah-olah dapat ghanimah, nah, seperti mendapat harta rampasan perang sesudah keluar dari Mesir dengan mendapatkan emas yang banyak. Maka Nabi Harun mengetahui bahwa emas tersebut bukan milik mereka. Lalu Nabi Harun memintanya dari mereka dan menimbunnya di tanah. Karena itu merasa bukan hak mereka, maka Nabi Harun membuat kebijakan seperti itu ya, ditimbun di tanah. Bani Israel tidak memerlukannya karena saat ini mereka sedang tersesat. Mereka berjalan di tengah-tengah gurun sehingga tidak bermanfaat bagi mereka emas-emas itu.
Harun saudara kandung Musa menggali tanah dan meletakkan emas-emas itu lalu menimbunnya di atasnya tanah. Samiri melihat apa yang dilakukan oleh Harun. Setelah itu dia mengeluarkannya dan membuat sebuah patung sapi yang menyerupai sapi ibis, sesembahan orang-orang Mesir. Jadi namanya patung sapi menurut orang Mesir itu dinamakan ibis. Samiri adalah seorang pemahat yang mahir. Dia mampu membuat anak sapi yang menarik, di mana ketika dia meletakkannya di arah angin maka akan masuk darinya udara dari celah bagian belakangnya lalu keluar dari hidungnya. Samiri membuat suara yang menyerupai suara sapi yang sebenarnya. Jadi seolah-olah memiliki keistimewaan lah ya. Ada suara dari patung ini. Konon rahasia kehebatan sapi ini adalah karena Samiri telah mengambil segenggam tanah yang dilalui Jibril ketika ia turun ke bumi dalam peristiwa mukjizat pembelahan laut. Yakni Samiri melihat sesuatu yang tidak dilihat oleh kaumnya Nabi Musa. Kemudian dia mengambil segenggam tanah dari bekas yang dilalui seorang utusan yaitu Jibril dan meletakkannya bersama emas. Samiri membuat darinya anak sapi. Jibril alaihissalam tidak berjalan di atas air. Jibril alaihissalam tidak berjalan di atas sesuatu kecuali sesuatu itu menjadi hidup. Inilah karunia Allah Ta'ala. Ketika Samiri menambahkan tanah itu ke emas lalu membuat darinya anak sapi, maka anak sapi itu dapat bersuara seperti anak sapi yang sebenarnya. Demikianlah kisah seorang Samiri ini ya. Nah, kita mengetahui sekarang bahwa jika tanah ditambahkan ke emas dan melebur, maka tanah itu akan terpisah dari emas dan akan meninggalkan bekas atau lubang di tempat terpisahnya itu. Diduga kuat bahwa Samiri menggunakan tanah itu seperti tanah yang lain dalam usaha untuk mengeringkan bagian dalam dari anak sapi, di mana patung itu berubah menjadi patung yang mempunyai suara. Ya, intinya Samiri ini punya keahlian lah ya di bidang itu, dan sebenarnya dia ini bukan orang yang jahat aslinya ya. Jadi awalnya dia adalah pengikut Nabi Musa, kemudian dia memiliki kesempatan untuk menjadi populer ya, dan terkenal di kaumnya dan membuat sebuah tipu daya seperti itu ya. Nah, setelah itu Samiri keluar untuk menemui Bani Israel dengan membawa apa yang dibuatnya. Mereka bertanya kepadanya, "Apa ini hai Samiri?" Ia menjawab, "Ini adalah Tuhan kalian dan Tuhannya Musa." Mereka berkata, "Bukankah Musa sedang menemui Tuhannya saat ini?" Maka Samiri menjawab, "Musa telah lupa, ia pergi untuk menemui Tuhannya di sana, padahal sebenarnya Tuhannya ada di sini." Nah, inilah sebuah diplomatis yang disampaikan oleh Samiri ya. Akhirnya Bani Israel menyembah anak sapi ini. Barangkali pembaca akan merasa heran terhadap fitnah ini, bagaimana akal kaum itu dapat tunduk sampai pada keadaan seperti ini. Bukankah mereka telah menyaksikan mukjizat yang besar? Bagaimana mereka dengan mudah menyembah berhala? Kebingungan tersebut segera hilang ketika kita lihat keadaan kejiwaan kaum yang menyembah anak sapi itu. Mereka telah terdidik di Mesir pada saat mereka menyembah berhala dan sangat mengkultuskan anak sapi ibis di sana. Jadi ada nostalgia ya, sebagaimana juga kita ketahui pada saat mereka awal-awal diselamatkan dari lautan, mereka melewati kaum yang menyembah berhala, mereka pun juga tergiur ingin seperti yang mereka lakukan, menyembah berhala. Nah, ini ada kesempatan, ada patung anak sapi itu terbuat dari emas, akhirnya mereka dengan mudah diprovokasi oleh Samiri ini. Mereka terdidik di bawah kehinaan dan perbudakan, sehingga jiwa mereka menjadi ternoda dan fitrah mereka menjadi tercemar. Mereka menyaksikan mukjizat-mukjizat dari Allah Ta'ala, tetapi mukjizat itu berbenturan dengan jiwa-jiwa yang putus asa. Mukjizat ini tidak mampu memuaskan mereka untuk mempercayai kebenaran.
mereka masih saja dihinggapi keinginan untuk menyembah berhala. Mereka adalah para penyembah berhala seperti tokoh-tokoh Mesir yang dahulu. Oleh karena itu, mereka menyembah anak sapi. Sikap mereka ini tidak terlalu mengagetkan kita. Sebab setelah mereka menyaksikan mukjizat pembelahan lautan, mereka melihat suatu kaum yang menyembah berhala, lalu mereka minta kepada Nabi Musa agar menjadikan Tuhan bagi mereka seperti kaum yang menyembah berhala itu ya, yang tadi sudah saya sampaikan. Mereka mengatakan kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum aliha, wahai Nabi Musa, berikanlah untuk kami berhala sebagaimana mereka punya berhala-berhala itu. Jadi masalahnya adalah masalah klasik. Pada hakikatnya hasrat untuk menyembah berhala berarti menyembah berhala itu sendiri. Apa yang dilakukan Samiri adalah ia memanfaatkan kerinduan kaum untuk menyembah berhala. Kemudian Samiri memilih agar anak sapi yang diciptakannya berbentuk emas karena ia mengetahui bahwa umumnya Bani Israel itu lemah, artinya mudah terpedaya oleh emas. Akhirnya fitnah yang ditimbulkan oleh Samiri tersebar di sana sini dan Harun sangat terpukul ketika mengetahui Bani Israel menyembah anak sapi dari emas ya. Kalau kata orang Jawa, tumbuh ketemu tutup ya. Artinya masyarakat punya syahwat untuk melakukan penyembahan. Nah, Samiri punya keahlian di bidang pembuatan patung, bisa memahat dengan bagus, dengan rapi. Jadi kloplah apa yang terjadi saat itu. Dan ini ujian yang sangat berat ya bagi seorang Nabi Harun sebagai khalifah atau penggantinya Nabi Musa. Mereka, kaum Bani Israel ini terbagi menjadi dua kelompok. Ada kelompok minoritas dari mereka yang beriman dan mengetahui bahwa ini adalah tipu daya dan kebohongan semata. Jadi kelompok yang masih beriman kepada Allah, mereka bertauhid, mengikuti Nabi Musa dan Nabi Harun, ini minoritas, sebagian kecil. Sedangkan mayoritas yang sebagian besar, mereka mengingkari Harun dan tetap melampiaskan kerinduan mereka untuk menyembah berhala. Maka Nabi Harun berdiri di tengah-tengah kaumnya dan mulai menasihati mereka. Ia berkata kepada mereka, sesungguhnya kalian tertipu dengannya. Ini adalah fitnah. Samiri telah memanfaatkan kebodohan kalian dengan menciptakan anak sapi itu. Lembu itu bukan Tuhan kalian dan bukan juga Tuhan Musa. Sesungguhnya Tuhanmu ialah Tuhan yang maha pemurah. Maka ikutilah aku dan taatilah perintahku. Ini terjemahan dari surat Toha ayat 90 ya. Nah, jemaah sekalian, para penyembah anak sapi menolak nasihat Nabi Harun tersebut. Kelompok orang-orang yang bodoh itu tidak mau lagi menerima nasihat. Harun kembali memperingatkan mereka dan menceritakan kembali kepada mereka bagaimana mukjizat-mukjizat Allah dapat menyelamatkan mereka dan bagaimana Allah memuliakan dan menjaga mereka. Tetapi mereka menutup telinga dan menolak segala nasihatnya. Justru ya mereka melemahkan posisi Nabi Harun dan nyaris saja membunuhnya. Jadi bukan hanya menolak, bukan hanya menutup telinga, tapi justru malah mereka mencari peluang untuk membunuh Nabi Harun ini. Adalah jelas bahwa Harun lebih lemah daripada Musa, sehingga para kaumnya ini tidak takut lagi kepada Nabi Harun ya. Nabi Harun khawatir jika ia menggunakan kekuatan dan menghancurkan berhala-berhala yang mereka sembah, maka akan terjadi fitnah di tengah-tengah kaum dan akan tercipta perang saudara. Akhirnya Nabi Harun memilih untuk menunda hal itu sampai kedatangan Musa. Jadi ibaratnya di sini memilih madharat yang lebih kecil ya. Kalau diberantas dengan frontal, maka akan terjadi perang saudara antara kubu minoritas dan mayoritas tadi ya. Kemudian juga bisa digunakan dalam kaidah fikih yang mirip dengan seperti itu ya, bahwasanya dalam berdakwah itu jangan sampai kita mengingkari kemungkaran dengan mengakibatkan kemungkaran yang lebih berat. Nah, itu tidak boleh ya. Ada orang misalnya dulu ya, ada seorang pemuda yang berani di Yaman ya. Di Yaman terjadi sebuah penyembahan ke kuburan ya, kuburan dikeramatkan,
milik seorang ulama di sana, dikeramatkan, disembah-sembah. Kemudian seorang pemuda ini mengobrak-abrik, memberantas kuburan yang menghancurkannya. Maka rakyat melaporkan itu ke pemerintah setempat. Besok paginya, tidak menunggu waktu lama, kuburan yang dihancurkan itu dibangun dengan yang lebih megah lagi. Jadi sia-sia apa yang dilakukan dia. Artinya ini kemungkaran yang kita berantas itu harus diperhitungkan apakah memang betul-betul selesai ataukah justru akan mengakibatkan kemungkaran lain yang lebih berat lagi. Jadi harus diperhitungkan supaya apa yang kita ingkari itu efektif, tidak menimbulkan dampak kemungkaran yang lebih besar dari itu. Ini kita ambil juga berarti dari kisah ini ya, dari kisah Nabi Harun ini. Maka Nabi Harun mengetahui bahwa Musa seorang yang kuat, yang mampu mengatasi fitnah ini tanpa harus menumpahkan darah. Sementara itu Bani Israel terus menari di sekitar anak sapi. Samiri, mudah-mudahan Allah melaknatnya, adalah penyebab fitnah ini. Dan ia menari-nari serta berputar-putar di sekeliling berhala. Ini ada pelajaran yang bisa kita ambil ya. Kita coba beralih sebentar ya. Imam Al-Qurtubi seorang mufassir dalam kitab tafsirnya pada juz ke-11 itu menyebutkan fitnah yang ditimbulkan oleh Samiri ini. Al-Qurtubi berkata, ada seorang ulama yang bernama Abu Bakar At-Turtusi, beliau ditanya oleh kaumnya, apa yang dikatakan oleh pemimpin kita Al-Faqih tentang kelompok pria yang memperbanyak zikrullah dan menyebut Nabi Muhammad SAW, sebagian mereka menari-nari sampai pingsan. Mereka menghadirkan sesuatu dan memakannya. Apakah hadir bersama mereka boleh atau tidak? Berilah kami fatwa, mudah-mudahan engkau diberi pahala. Nah, jadi Imam Abu Bakar Al-Turtusi ini ditanya seperti itu, hukumnya berzikir dengan menari-nari seperti itu boleh atau tidak? Nah, maka Al-Qurtubi menjawab pertanyaan ini dengan menukil penjelasan dari gurunya. Bahwasanya beliau mengatakan mazhab sufi yang beliau maksudkan adalah orang-orang yang menari-nari yang dipraktekkan oleh sebagian aliran sufi untuk mengekspresikan zikir berdasarkan kebodohan dan kesesatan serta sesuatu yang sia-sia. Islam hanya berdasarkan kitab Allah dan sunnah Rasulnya. Praktek tari-tarian seperti itu adalah sesuatu yang pertama kali diciptakan oleh pengikut-pengikut Samiri ketika mereka menjadikan anak sapi sebagai Tuhan mereka. Mereka menari-nari di sekitarnya dan berkumpul di situ. Itu adalah agama kekufuran dan penyembahan terhadap anak sapi. Jadi ada fatwa yang disampaikan oleh Imam Qurtubi di sini bahwasanya perilaku zikir yang seperti itu adalah tasyabbuh, mengikuti tradisi yang dilakukan oleh Bani Israel saat itu. Mereka menyembah patung anak sapi dengan menari-nari seperti itu. Kalau dibandingkan ya, bahwasanya dulu pada zaman sahabat, Nabi SAW duduk bersama sahabatnya dan seakan-akan di atas kepala mereka terdapat burung. Karena saking hormatnya mereka terhadap beliau ya. Artinya para sahabat tidak ada satupun yang berani mendongakkan kepalanya, saking tawaduknya ya, saking hormatnya dengan Rasulullah SAW. Nah, kenapa ada jenis atau kelompok manusia kaum muslimin sekarang yang ketika menyebutkan nama Allah, ketika menyebutkan nama Rasulnya, bahkan mungkin sambil diiringi sholawat justru melakukan tindakan-tindakan yang tidak etis seperti itu. Nah, itulah ya korelasinya atau kaitannya dengan sangat jauhnya umat sekarang dengan para sahabat dulu ya. Hendaklah penguasa dan wakilnya mencegah orang-orang itu untuk hadir di masjid dan selainnya. Dan tidak diperkenankan bagi seorang pun yang beriman kepada Allah dan hari kemudian untuk hadir bersama orang-orang itu atau membantu kebatilan mereka. Dan ini adalah pendapat mazhab Malik, Abu Hanifah, Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal dan lain-lainnya dari para imam kaum muslimin. Demikianlah pernyataan Al-Qurtubi berkaitan dengan masalah tersebut. Anda dapat membayangkan sejauh mana kecemerlangan pikirannya dan sejauh mana ketakwaannya ya. Saya lupa namanya sekte sufi yang suka itu Pak, yang biasa ada di YouTube atau di video-video. Jadi mereka mungkin ada juga yang kayaknya yang meniru di Malang ya, di mana itu ya. Iya, jadi kita juga heran kok bisa enggak
nggak mumet ya, kok nggak ngeluh ya, mungkin kita aja 10 kali aja sudah. Mungkin karena nggak tahu ya, mereka spesialis di bidang itu ya. Jadi itulah hal-hal yang dikatakan inovasi ya dalam tradisi ataupun ritual berzikir yang tidak ada contohnya ya. Nah, mari kita kembali ya. Kita kembali pada kisah Nabi Musa. Nabi Musa turun dari gunung untuk kembali menemui kaumnya. Kemudian ia mendengar teriakan kaum saat mereka menari-nari di sekitar anak sapi. Kaum itu berhenti ketika melihat Nabi Musa muncul di depan mereka. Dan tiba-tiba keheningan menyelimuti mereka. Nabi Musa berteriak dan berkata, ini diabadikan di surat Al-A'raf 150. Walamma raja'a Musa ila qaumihi ghadbana asifa. Qala bi'sa ma khalaftumuni min ba'di ajiltum amra rabbikum wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilaihi. Qala ibna umma innal qauma istad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bil a'da'a wa la taj'alni ma'al qaumi dhalimin. Dan ketika Nabi Musa telah kembali kepada kaumnya dengan marah dan sedih hati, dia berkata, alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu? Musa pun melemparkan lauh laut, lembaran ataupun papan kitab Taurat itu, dan memegang kepala saudaranya Nabi Harun sambil menarik ke arahnya. Nabi Harun berkata, wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim ya. Jangan sampai menjadi bahan bulian ya Nabi Harun di depan kaumnya. Beliau sudah merasa lemah. Kalau diperlakukan seperti itu, maka justru akan lebih melemahkan posisi kakaknya ini. Nabi Musa berjalan menuju ke Harun, lalu ia meletakkan papan Taurat dengan tangannya di atas tanah. Tampaknya api kemarahan telah membakarnya. Musa memegang Harun dari rambut kepalanya sampai rambut jenggotnya sambil berkata, qala ya Harun ma mana'aka idra'aitahum dallu alla tatabi'ani afa asaita amri. Ini di surat Toha 92 sampai 93. Hai Harun, apa yang menghalangi kamu ketika kamu melihat mereka telah sesat sehingga kamu tidak mengikuti aku? Maka apakah kamu telah sengaja mendurhakai perintahku? Nah, maka Nabi Musa bertanya, apakah Harun tidak menaati perintahnya? Bagaimana ia mendiamkan fitnah ini? Bagaimana ia tetap bersama mereka dan tidak meninggalkan mereka serta berlepas diri dari perbuatan mereka? Bagaimana ia tetap diam dan tidak berusaha melawan mereka? Bukankah orang yang diam atau membiarkan suatu kesalahan itu bertanda bahwa ia merestuinya atau bagian dari kesalahan itu? Keheningan semakin meningkat ketika kobaran api kemarahan Musa semakin membara. Nabi Harun berbicara kepada Musa dan meminta kepadanya untuk melepaskan kepalanya dan jenggotnya, karena mereka berdua berasal dari ibu yang satu ya. Bahkan ada riwayat jenggotnya Nabi Harun berwarna ya, ada sebagian hitam dan menjadi putih sebagian ya, karena ditarik oleh adiknya itu. Harun mengingatkan Nabi Musa akan kedekatan hubungannya melalui ibu, bukan melalui ayah, agar hal itu lebih dapat membuat Musa merasa kasihan kepadanya, yaitu dengan kalimatnya qala ya ibna umma la ta'khud bi lihyati wala bi ra'si. Wahai Harun menjawab, hai putra ibuku, janganlah kamu pegang jenggotku dan jangan pula kepalaku ya. Ini menunjukkan supaya lebih menginsafkan Nabi Musa dari kemarahannya itu ya. Nabi Harun memberi pengertian kepada Musa bahwa ia sama sekali tidak bermaksud menentang perintahnya, dan ia pun tidak menunjukkan sikap merestui penyembahan anak sapi. Tetapi ia khawatir jika ia meninggalkan mereka dan pergi, lalu Musa bertanya kepadanya, mengapa ia tidak tetap tinggal bersama mereka? Mengapa seorang yang bertanggung jawab kepada mereka justru meninggalkan mereka? Di samping itu ia juga khawatir jika ia memerangi mereka dengan kekerasan, maka terjadi peperangan di antara mereka. Lalu Musa akan bertanya kepadanya mengapa ia membuat perpecahan di antara mereka dan mengapa ia tidak menunggu kembalinya Musa. Jadi memang serba susah, serba salah pilihan Nabi Harun. Akhirnya ya ditunggu ya sampai kedatangan adiknya ini.
Inni khasyitu an taqula farraqta baina bani Israila wa lam tarqub qauli. Sesungguhnya aku khawatir bahwa kamu akan berkata kepadaku, kamu telah memecah belah antara Bani Israel dan kamu tidak memelihara amanatku. Ini jawaban alasan daripada Nabi Harun alaihissalam. Harun berusaha memahamkan saudaranya Musa dengan penuh kelembutan bahwa kaumnya merendahkannya dan mereka nyaris membunuhnya ketika ia melawan mereka. Ia memohon kepada Musa agar melepaskan tangannya dari kepalanya dan jenggotnya. Nabi Harun memberitahukan kepada Nabi Musa bahwa ia bukan termasuk orang jahat seperti mereka ketika ia bersikap diam terhadap kelaliman mereka. Qala ibna umma innal qauma stad'afuni wa kadu yaqtulunani fala tushmit bil a'da wa la taj'alni ma'al qaumidh dhalimin. Harun berkata, hai anak ibuku, sesungguhnya kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir-hampir mereka membunuhku. Sebab itu janganlah kamu menjadikan musuh-musuh gembira melihatku, dan janganlah kamu masukkan aku ke dalam golongan orang-orang yang zalim. Musa menyadari bahwa ia melalimi Harun dengan kemarahannya, di mana kemarahan itu berkobar karena kecemburuannya terhadap agama Allah dan semata-mata karena kecintaannya kepada kebenaran. Nabi Musa pun mengetahui bahwa Harun telah menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dalam keadaan seperti ini. Kemudian Nabi Musa menarik tangannya dari kepala dan jenggot saudaranya dan ia memohon ampun kepada Allah bagi dirinya dan bagi saudaranya. Nabi Musa menoleh kepada kaumnya dan bertanya dengan suara yang sangat keras dan menunjukkan sikap marahnya. Qala ya qaumi alam ya'idkum rabbukum wa'dan hasana afatala alaikumul ahdu am aradtum an yahilla alaikum ghadab mir rabbikum fa akhlaftum mau'idi. Hai kaumku, bukankah Tuhanmu telah menjanjikan kepadamu suatu janji yang baik, yaitu kitab Taurat itu ya. Maka apakah terasa lama masa yang berlalu itu bagimu? Atau kamu menghendaki agar kemurkaan dari Tuhanmu menimpamu, lalu kamu melanggar perjanjianmu dengan aku. Jadi waktu 40 malam itu, kenapa kalian tidak bisa bersabar ya pada waktu itu dan melakukan kesyirikan di masa penantian itu ya. Maka Nabi Musa tampak marah dan mengancam mereka dan menunjukkan betapa bodohnya apa yang mereka lakukan dengan kemarahan yang luar biasa. Nabi Musa kembali berkata, innal ladzina takhadul ijla sayanaluhum ghadabun mir rabbikum wa dhillatun fil hayatid dunya wa kadzalika najzil muftarin. Sesungguhnya orang-orang yang menjadikan anak lembu sebagai sesembahannya kelak akan menimpa mereka kemurkaan dari Tuhan mereka dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberikan balasan kepada orang-orang yang membuat-buat kebohongan. Ini berlaku untuk saat itu dan juga sampai saat ini dan sampai akan datang ya. Kesyirikan yang dilakukan oleh umat Nabi Musa ketika dilakukan oleh umat-umat sesudahnya dan juga oleh kaum muslimin sekarang ini, maka nantinya akan mendapatkan kemurkaan dari Allah dan mereka akan mendapatkan siksaan yang berat di akhirat nanti. Hampir saja gunung berguncang mendengar suara kemarahan Musa, dan Bani Israel menyadari kesalahan mereka, kebohongan mereka dan penyimpangan mereka atas kebenaran yang dibawa oleh Nabi Musa tampak jelas. Mereka justru menjauhkan segala karunia yang Allah berikan kepada mereka dan memilih untuk menyembah berhala ketika Musa meninggalkan mereka selama 40 hari. Mereka kembali menyembah anak sapi yang terbuat dari emas. Bukankah Allah telah berjanji kepada mereka agar mereka memegang agama tauhid di bumi? Nabi Musa menoleh kepada Samiri setelah ia berbicara secara singkat kepada Harun. Harun telah membuktikan bahwa sebagai penanggung jawab kaumnya saat Musa meninggalkan mereka, ia telah menjalankan tugas dengan baik. Bani Israel tampak tertunduk lesu di depan Musa. Maka orang yang paling bertanggung jawab adalah orang yang menyebarkan fitnah, menyebarkan cobaan, yaitu Samiri ini. Nabi Musa berkata kepada Samiri dalam keadaan api kemarahannya yang belum juga padam. Ini diabadikan di surat Toha
ayat 95 dan seterusnya. Berkata Nabi Musa, apakah yang mendorongmu berbuat demikian wahai Samiri? Musa bertanya kepadanya tentang kisahnya dan ia ingin mengetahui langsung darinya apa yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut. Maka Samiri menjawab, aku mengetahui sesuatu yang mereka tidak mengetahuinya. Aku melihat Jibril saat ia menunggangi kudanya, dan setiap kali ia meletakkan kakinya di atas sesuatu, maka terjadilah kehidupan padanya. Maka aku mengambil segenggam dari jejak Rasul. Rasul di sini adalah Jibril tadi ya. Jadi kalau malaikat Jibril meletakkan kakinya di atas tanah, tanah ini seolah-olah memiliki kehidupan seperti itu ya. Jadi Samiri ini cerdas ya dalam bab itu ya, memanfaatkan peluang seperti itu. Aku mengambil segenggam tanah yang dilewati oleh Jibril, lalu aku meletakkannya di atas emas, lalu aku melemparkannya, dan demikianlah nafsuku membujukku. Surat Toha ayat 96 ya. Demikianlah apa yang dilakukan oleh Samiri. Musa tidak mempersoalkannya ya. Jadi Nabi Musa saat itu menghindari perdebatan ya, karena jelas-jelas yang dilakukan oleh Samiri adalah sebuah kesyirikan ya, dan perilaku yang tidak terpuji ya. Nabi Musa tidak mempersoalkan pengakuan Samiri, tetapi ia justru mempersoalkan mengapa Samiri menentang kebenaran. Adalah hal yang tidak penting bagi Samiri untuk melihat Jibril lalu ia mengambil bekas tanahnya. Adalah hal yang tidak penting bahwa anak sapi itu tercipta dari tanah yang dilalui oleh kudanya Jibril. Yang penting adalah bahwa Samiri telah melakukan kejahatan dan menyebarkan fitnah di tengah-tengah kaumnya Nabi Musa. Dengan ciptaannya itu, ia mendorong kaum Nabi Musa untuk merasa kagum dengan para tokoh-tokoh Mesir, dan ia meniru para tokoh itu dalam menyembah berhala. Ini adalah kejahatan yang dengannya Musa ingin menghukum Samiri. Di surat Toha 97, Nabi Musa berkata, pergilah kamu wahai Samiri, maka sesungguhnya bagimu di dalam kehidupan dunia ini hanya dapat mengatakan, janganlah menyentuh aku. Dan sesungguhnya bagimu hukuman di akhirat yang kamu sekali-kali tidak dapat menghindarinya. Dan lihatlah Tuhanmu itu yang kamu tetap menyembahnya. Tuhannya di sini yaitu patung anak sapi yang dia buat itu. Yang kamu tetap menyembahnya, sesungguhnya kami akan membakarnya. Kemudian kami sungguh-sungguh akan menghamburkannya ke dalam laut berupa abu yang berserakan nantinya itu. Ini ancaman kepada Samiri ya. Jadi Nabi Musa sama sekali tidak takut dengan patung yang dibuat ya, tidak takut jangan-jangan nanti terjadi malapetaka dan sebagainya, sama sekali tidak ada rasa takut pada Nabi Musa ya. Nabi Musa menjatuhkan hukuman kepada Samiri dalam bentuk mengasingkannya di dunia. Sebagian ahli tafsir mengatakan bahwa Musa berdoa agar Samiri tidak disentuh oleh seorang pun. Melalui fitnah yang ditimbulkannya, Samiri ingin menyesatkan Bani Israel dan mendorong mereka untuk menyembah apa yang diciptakannya. Dan sekarang ia menerima siksaan yang sesuai dengan kejahatannya. Samiri merasakan kesendirian dan dibuang dari kaumnya. Apakah Samiri sakit dengan suatu penyakit kulit yang mengerikan sehingga manusia menjauhinya dan tidak mau menyentuhnya, bahkan untuk mendekatinya pun mereka tidak mau? Kita tidak mengetahui apa yang terjadi padanya sehingga ia terasing dari kaumnya. Yang kita ketahui adalah bahwa Nabi Musa telah menjatuhkan hukuman yang berat baginya. Barangkali pembunuhan lebih mudah baginya daripada menanggung beban berat siksanya seperti itu. Samiri hidup dalam keadaan terasing dan terhina, tidak ada satu makhluk pun yang mendekatinya. Ini adalah siksaan di dunia, dan siksaan di hari kiamat adalah siksaan yang kedua yang lebih dahsyat nantinya. Jadi dia tidak bisa disentuh oleh siapapun, tidak bisa berinteraksi dengan yang lainnya sama sekali ya. Jadi tidak ada suplai makanan dan sebagainya. Nah, jemaah sekalian, setelah mengurus dan mengadili Samiri, Nabi Musa bangkit menuju anak sapi yang terbuat dari emas. Beliau mengambilnya dan melemparkannya ke api. Nabi Musa tidak hanya menghancurkannya di hadapan kaum yang membisu, bahkan beliau membuangnya ke laut. Setelah jadi abu tadi ya, setelah hancur lebur patung yang terbuat dari emas tadi yang bercampur tanah itu hancur,
menjadi abu dan dibuang ke laut. Tuhan yang mereka sembah kini menjadi abu yang bertebaran. Kemudian Musa mengangkat suaranya yang menggelegar, innama ilahukumullahu alladzi la ilaha illahu wasi'a kulla syai'in ilma. Sesungguhnya Tuhanmu adalah Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, pengetahuannya meliputi segala sesuatu. Inilah ya kesimpulan dakwah yang disampaikan Nabi Musa untuk memberikan pelajaran ya, kepada Bani Israel. Mereka telah melakukan kesyirikan dengan menyembah makhluk, menyembah buatan Samiri ini, patung anak sapi. Maka ketika dihancurkan, dibakar habis menjadi abu dan akhirnya bertebaran, dimasukkan atau dilemparkan ke laut, tidak ada daya dan upaya sama sekali ya. Jadi Nabi Musa mendakwahkan kepada mereka, innama ilahukumullah, ilah kalian, zat yang patut untuk kalian sembah, satu-satunya hanya Allah, tidak ada yang lainnya. Dan pengetahuannya meliputi segala sesuatu, apa yang kalian sembunyikan, semuanya itu tidak lepas dari pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah lah Tuhan kalian, bukan patung itu yang tidak dapat mendatangkan manfaat dan madarat bagi dirinya. Setelah Nabi Musa menghancurkan patung itu, beliau menoleh kepada kaumnya. Nabi Musa telah memberitahu kaumnya bahwa mereka telah menganiaya diri mereka sendiri. Nabi Musa menyarankan kepada para penyembah berhala untuk bertaubat. Nabi Musa memberitahukan bahwa siapapun yang mengikuti anak sapi tersebut, maka ia harus dibunuh. Ya, harus secara taubatnya supaya diterima harus bunuh diri. Ya. Ini bisa kita baca di surat Al-Baqarah 54 ya. Allah berfirman, wa idh qala Musa liqaumihi, ingatlah ketika Nabi Musa berkata kepada kaumnya, innakum dhalamtum anfusakum, wahai kaumku, sesungguhnya kamu telah menganiaya diri kalian sendiri, bittikhadhikumul ijla, dengan menjadikan anak lembu sebagai sesembahan. Fatubu ila bariikum faktulu anfusakum, maka bertaubatlah kepada Tuhan kalian yang menjadikan kamu dan bunuhlah diri kalian sendiri. Dzalikum khairul lakum inda bariikum, hal itu adalah lebih baik bagimu pada sisi Tuhan yang menjadikan kamu. Fataba alaikum, maka Allah akan menerima taubatmu. Innahu huwat tawwabur rahim, sesungguhnya dialah Allah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Jadi inilah perbedaan antara umat kita dan umat Bani Israil dulu. Kalau kita taubatnya hanya istighfar ya, pengakuan, menyesali, kemudian berjanji tidak mengulangi lagi ya. Ada unsur penyesalan ya, 3 syarat itu. Tapi kalau zaman dulu harus bunuh diri ya sebagai wujud insafnya, baru Allah menerima taubatnya.